sunshine in the rain, my Tylenol when I'm in pain, yeah. Let me tell you what she means to me. Like a tall glass of lemonade when it's burning hot on summer days. She's exactly what I need. She's soothing like the ocean rush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Indah Rahayu, NPM D1A01704. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan sendiri merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan, yaitu yang pertama penyusunan agenda formulasi kebijakan, dan yang kedua adopsi kebijakan, dan yang ketiga implementasi kebijakan, dan yang keempat adalah penilaian kebijakan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai metode kuantitatif. Kalau menurut Erianto pada tahun 2007, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskriptif dari suatu perihal. Pendekatan kuantitatif cocok dalam menguji hipotesis atau dalam hal menjawab hal-hal yang bersifat spesifik. Lalu dalam analisis kebijakan, metode kuantitatif ini melibatkan beberapa analisis pendekatan lainnya, seperti halnya pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material yang penting melalui retribusi modal atau kepemilikan. Lalu selanjutnya ada analisis multi kriteria, merupakan metode kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dalam melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Kemudian selanjutnya ada analisis stakeholder, digunakan untuk mengidentifikasi para pelaku pembangunan yang meliputi orang atau organisasi yang terlibat ataupun yang berdampak dalam sebuah perencanaan. Analisis stakeholder ini ada 4 manfaatnya. Yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dalam proses perencanaan partisipatif. Dan yang kedua, memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Lalu selanjutnya, memberikan data yang diperlukan. Dan yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipasi. Lalu selanjutnya ada participatory rural appraisal atau yang disingkat dengan PRA. Analisis ini mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan
yang akan diadakan. Kemudian ada analisis prospektif. Analisis ini merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif ini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu yang terjadi di masa depan. Terus kemudian yang kedua, menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan di masa depan. Lalu kemudian ada analytical hierarchy process atau yang disingkat dengan AHP. Suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok ke dalam hierarki. Kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Lalu ada trade-off analysis atau yang disingkat dengan TOA. Trade-off analysis ini merupakan alat yang dapat membantu penggambaran kebijakan dengan memahami konflik penggunaan sumber daya dan partisipasi stakeholder. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung untuk mengkonfirmasi trade-off di antara indikator kunci keberlanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Lalu ada yang terakhir, yaitu multidimensional scaling atau yang kita singkat dengan MDS. Pendekatan ini gunanya untuk memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini dilihat dari semua dimensi pembangunan. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai metode kuantitatif dalam analisis kebijakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan materi ini atau kesalahan saya dalam membuat video ini, karena di sini kan ada karena mungkin ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, suara yang bising, dan video saya yang mungkin kurang menarik. Dan untuk itu, selebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini